Untuk pola kalimat yang kelima ini minasang, terakhir nih ya. Ini ada pola kalimat yang kalian bisa pakai untuk menyatakan tetapi. Jadi kayak ada dua kata benda nih, tapi kalian pilih salah satu. Nah, tetapinya itu menggunakan ini partikel ga yang ada di sini. Jadi pola kalimatnya adalah kata benda satu wa, kemudian diikuti oleh partikel ga. Lalu kata benda dua wa. Nah, diikuti oleh kalimat yang berikutnya. Penggunanya kayak apa? Kita lihat dulu penjelasannya ya. Oke, contohnya misalnya kalian lagi di restoran tempat makan nih, wih sama enak nih makanan Sunda, ada sayur asem. Ini ada pertanyaan nih, nani ga taberaremasu ka? Kamu bisanya makan apa nih? Misalnya ya kalian lagi di restoran, contohnya kayak di sini restoran Sunda, ada berbagai macam makanan nih. Tapi dari berbagai macam ini kamu bisanya makan apa? Nani ga taberaremasu ka? Oke, pilihannya adalah sakana dan tempe. Oke, hayo. Di antara sakana dan tempe, kalian bisanya makan yang mana nih? Sakana atau tempe, ikan atau tempe? Kemudian misalnya ceritanya, aduh saya nggak suka sakana, jadi saya bisanya makan tempe. Kalian menyatakan ini yang tadi itu, aduh maaf saya nggak bisa makan ikan, atau saya bisanya makan tempe, nggak bisa makan ikan, tapi saya, tapinya itu minasang bisa menggunakan pola kalimat yang terakhir ini nih minasang ya. Jadinya gimana? Sakana wa, oke ini wa-nya ya minasang ya, kata bendanya adalah sakana nih. Sakana wa taberaremasen ga, oke ini ga-nya adalah tapinya ya. Saya tidak bisa makan ikan. Oke, taberaremasen ga, tapi tempe wa taberaremasu. Tapi saya bisa makan tempe. Nah, poin penting harus kalian perhatikan adalah adanya partikel wa, kemudian diikuti oleh partikel ga yang artinya tapi, dan ada wa lagi. Gitu minasangnya. Oke, jadi di sini kata kerjanya harus sama minasang pokoknya ya. Kan ini kayak membandingkan dua hal gitu ya, tapi yang satunya bisa gitu. Nah berarti pakainya ga, tapi dengan syarat kata kerjanya tuh harus sama. Diingat-ingat jangan sampai beda ya. Oke, poin pentingnya adalah menunjukkan pertentangan antara dua bagian kalimat. Kan ini dalam satu kalimat ada dua bagian ya, ikan dan tempe gitu. Nah ini pertentangan, yang satu nggak bisa makan, ikan nggak bisa dimakan, tapi kalau tempe bisa makan gitu. Nah itu pertentangannya yang ditunjukkan dengan adanya partikel ga yang artinya tapi. Contohnya lagi misalnya nih minasang ya, eigo nani nani hanasemasu nani nani, hoka no kotoba nani nani hanasemasen. Kayak di sini kata kerjanya sama dua-duanya hanasemasu ya, tapi yang satu hanasemasu bisa bicara, kalau yang kedua hanasemasen tidak bisa bicara. Maka kalimatnya jadi gimana kalau kalian menggunakan pola kalimat wa ga wa ini? Sangat mudah. Jadi eigo wa hanasemasu ga, bisa ngomong bahasa Inggris, tetapi hoka no kotoba wa hanasemasen, tapi tidak bisa bicara bahasa yang lain. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Contoh lagi yang lain minasang, di sini ada, wih, jago banget checklist hijau ya, hiragana ya, tapi pas baca kanji, mabok kanji. Oke, jadi kalimatnya gimana? Jadinya gini, hiragana wa, oke, yomemasu ga, kanji wa yomemasen. Bisa baca hiragana, tapi tidak bisa baca kanji. Oke, sekarang kita latihan minasang ya. Latihannya seperti apa? Kita pemanasan dulu untuk latihannya. Oke, marilah kalian buat kalimat berdasarkan gambar yang bakal saya liatin ya. Yang pertama nih minasang, oke di sini ya. Pertanyaannya, kono mansion de petto ga kaemasu ka? Di apartemen ini atau mansion ini, bolehkah memelihara petto atau binatang peliharaan? Jawabannya gimana minasang? Kalau kalian mau jawab nih burung, oke, neko no. Jadi gimana jawabannya? Hai, chisai tori wa kaemasu ga. Chisai tori burung kecil ya. Neko wa kaemasen. Tapi nggak bisa pelihara kucing. Oke, soal nomor 1. Pertanyaannya adalah Nihon ryori wa nande mo taberaremasu ka? Kamu bisa makan apapun masakan Jepang nggak? Oke, tapi nah si mbaknya nih,
Oke, tempura. Oke, sukiyaki. Oke, tapi sushi tidak makan. Jadi jawabannya gimana? Hai, jawabannya adalah tempura ya sukiyaki wa taberaremasu ga. Oke, bisa makan tempura atau sukiyaki, tetapi apa yang nggak bisa? Sushi. Sushi wa taberaremasen. Oke, berikutnya pemanasan yang kedua. Di sini ada kalimat pertanyaan ya. Hikoki no mado kara. Oke, dari jendela pesawat, Fujisan ya Tokyo Tower ga miemasu ka? Dari jendela pesawat bisa kelihatan nggak Gunung Fuji dan Tokyo Tower gitu. Jawabannya adalah misalnya nih, Gunung Fuji kelihatan, tapi Tokyo Tower nggak kelihatan. Jadi jawabannya gimana minasan? Fujisan wa miemasu ga. Fujisan bisa kelihatan, tetapi Tokyo Tower wa miemasen. Tapi Tokyo Tower nggak kelihatan. Oke, sekarang marilah kita coba ya bikin kalimat sendiri minasan. Nih, kalian ceritanya bisa main piano tapi nggak bisa main gitar. Jadi kalimatnya gimana minasan? Hai, piano wa hikemasu ga gitar wa hikemasen. Ingat ya, kata kerjanya sama nih, hikemas, tapi yang satu hikemas, yang dua hikemasen, nggak bisa. Oke, wa, ga, dan wa. Oke, minasan, berikutnya nih ceritanya kalian jago main tenis tapi nggak bisa main bola. Kalimatnya jadi gimana? Tenis wa dekimasu ga Saka wa dekimasen. Oke, sekarang lebih cepat minasan. Marilah kita latihan menerjemahkan kalimat dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang. Kalimat yang pertama, oke, ini ceritanya kucingnya madesu banget minasan, ya, lelah gitu. Ada apa? Doushitan desu ka? Oke, jadi galau nih, curhat ya. Saya tuh pandai atau jago dalam percakapan bahasa Jepang, tapi saya nggak jago, saya nggak mahir pola kalimat atau bumpo. Jadi gimana minasan kalimatnya? Jawabannya, hai, Nihongo no kaiwa wa tokui desu ga. Oke, jago ya, tetapi bumpo wa nigate desu. Tapi saya nggak jago bumpo. Oke, berikutnya minasan ada tantangan nih untuk pola kalimat yang wa ga wa ini ya. Yang pertama adalah, ayo dong kalian ngobrol dong, ceritain dong, kamu tuh suka makanan yang kayak apa, kamu nggak suka makanan kayak apa. Oke, tolong ceritain menggunakan wa ga wa ini ya. Pakai, boleh misalnya mau menggunakan bisa makan jengkol tapi nggak bisa makan pete misalnya gitu ya. Nah, itu bisa kalian gunakan pola kalimat wa ga wa ini. Tolong dicoba ya. Contohnya kalau saya misalnya, sakana wa taberaremasen ga. Saya nggak bisa makan ikan, tetapi tempe wa taberaremasu. Tapi saya bisa makan tempe. Oke minasan, pola kalimat yang terakhir udah selesai nih. Jadi kita matome dulu ya. Kita rangkum dulu apa sih yang kita pelajari hari ini. Jadi kita mempelajari hari ini pola kalimat adalah membandingkan dua hal minasannya, dua kata benda ya. Jadi kata benda pertama pakai wa, oke. Terus membandingkannya tetapinya itu pakai partikel ga, dan terakhir kata benda yang keduanya juga menggunakan partikel wa. Kita pakai buat apa nih partikel wa ga wa ini? Kita pakai buat menunjukkan pertentangan antara dua bagian kalimat dengan menggunakan partikel wa ini gitu. Jadi pokoknya artinya adalah tetapi gitu. Oke, terakhir contohnya nih misalnya, saya punya laptop, tapi saya nggak punya TV. Jadi gimana kalimatnya minasan? Hai, kata bendanya adalah laptop yang pertama ya. Jadi, pasokon wa arimasu ga terebi wa arimasen. Oke, kata kerjanya sama yaitu arimas, tapi yang satu arimas punya, yang satu arimasen. Makanya perlu partikel ga untuk menunjukkan pertentangan. Oke, sekarang terakhir minasan, marilah kita candle check dulu. Kita cek dulu apakah kalian sudah memahami dan menguasai semuanya. Jadi yang pertama minasan, kalimat saya bisa membuat kue. Kalian gunakanlah pola kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk kemampuan atau kanoke gitu ya. Contohnya watashi wa keiki ga tsukuremasu. Yang kedua, pola kalimat kedua ini tadi ya, dari jendela ruangan bisa kelihatan laut atau bisa melihat laut. Nah, kalian gunakan kata kerja miemas untuk bisa melihat atau kikoemas bisa mendengar. Contohnya kono heya no mado kara umi ga miemas.
Oke. Yang ketiga pola kalimatnya yang punya tadi ya, punya pacar nih. Tahun ini saya punya pacar. Oke, punyanya menggunakan dekimasu. Jadi kalimatnya menjadi kotoshi tahun ini. Watashi wa koibito ga dekimashita. Dekimashita yang artinya punya pacar atau teman ya. Berikutnya yang keempat ada pola kalimat cuma. Di dompet cuma ada atau hanya ada 200 yen, miskin. Maka kalimatnya menggunakan pola kalimat shika mase. Jadinya saifu ni 200 en shika arimase. Dan terakhir pola kalimat yang barusan kita bahas adalah pola kalimat wa ga wa. Yang tadi pertentangan ya. Contohnya kayak gini. Saya suka teh, tapi saya nggak suka kopi. Jadi kalimatnya hai, ocha wa suki desu ga kohi wa suki janai. Gimana minasan pembahasan pola kalimat kita hari ini? Ada 5 pola kalimat ya. Apakah ya lumayan mengerti? Apakah biasa aja? Atau keren banget? Kayak minasan buat yang ngerasa keren banget, langsung lanjutkan aja, gunakan pola-pola kalimat yang kita pelajari hari ini di kehidupan kalian sehari-hari ya. Kalau misalnya yang belum, gimana saya tidak usah khawatir. Ulangi lagi, dengarkan lagi penjelasan dari saya. Kerjakan lagi latihannya dan mudah-mudahan habis itu kalian akan menguasai pola-pola kalimat yang ada di video kali ini. Oke, minasan, jangan lupa untuk terus menyimak video-video penjelasan yang berikutnya ya. Otsukare sama deshita. Mata ne.